Ini loh. Akhirnya apa? Ketika keimanan itu ikut serta bersama gerakan-gerakan politik, yang terjadi adalah dendam-dendam politik. Ketika kekuasaan politik Islam tumbang juga keimanan, tidak menyisakan satu gelitik pun orang Islam di Eropa. Kalau lihat di Spanyol dan di Italia, Pak, itu gereja-gereja itu sebenarnya bekas masjid. Menara-menara yang hari ini dipasang bel itu dulu tempat adzan itu. Hanya itu yang disisakan, orang Islamnya nggak ada. Kalau ada orang Islam di Eropa hari ini, itu imigran atau pengungsi dari Arab. Nah, ini juga pernah dilakukan oleh Kekaisaran Utsmani ketika menaklukkan Armenia. Armenia ditaklukkan, 100% orang Armenia masuk Islam. Setelah Kekaisaran Utsmani tumbang, orang Armenia balik lagi 100% jadi orang Kristen. Ini kalau agama disebarkan dengan gerakan-gerakan politik. Makanya salah kalau kita kemudian ingin menjayakan Islam, ingin mengislamkan orang seluruh Indonesia dengan gerakan-gerakan politik. Politik ini seperti kata Imam Ghazali, kata Ihya tadi, yang ditulis di Ihya Ulumuddin itu. Ya, politik ini harus, orang Islam harus, karena bagaimanapun politik ini kan representasi. Perwakilan-perwakilan untuk mengawal supaya ruang-ruang politik kita tidak keluar dari maqasid syariah. Jelas. Tapi kalau hanya ingin menghomogenkan orang seluruh Indonesia, apalagi seluruh dunia, ya ini namanya juga menentang Allah. Karena Allah membuat perbedaan di antara kita semua ini. Allah ingin menunjukkan, ini loh betapa kuasanya saya. Saya buat kalian berbeda-beda. Dan kalian itu hanya terima saja dengan perbedaan itu dengan lita'arofu. Berinteraksi, saling mengenal satu sama lain dengan segala perbedaan. Allah itu maha kaya. Allah itu maha kuasa dengan membuat perbedaan-perbedaan di antara kita. Ada orang kembar identik, kupingnya sama, rambutnya sama, sampai bajunya pun dibuat sama, identik. Tapi Allah di situ menunjukkan kekuasaannya. Sidik jarinya beda, bos. Allah itu betul-betul maha kuasa dengan membuat segala perbedaan. Ini manusia kuculuk-kuculuk datang, apalagi mu'alaf ini. Islamnya baru masuk Islam umur 40, tiba-tiba ingin mengislamkan seluruh Indonesia ini supaya sama dengan dia. Islam yang beda dengan saya, kafir, ahlul bid'ah dan sebagainya. Ini kan anomali. Makanya mungkin yang paling terakhir, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini saya agak berapi-api nih, sampai saya suladap ini di hadapan Mbak Yai. Saya tadi, saya harus seperti apa? Saya biasanya kan berapi-api ya, tapi harus begini Mbak Yai. Tapi ya begitu Pak, sama saya. Sebenarnya saya sama Habib Rizik ini nggak ada bedanya. Kalau lagi nggak ada mic saya kayaknya nunggu gitu. Tapi setelah ada mic keluar gilanya saya. Tapi insya Allah kita, apa yang ingin saya sampaikan ini adalah bahwa kita harus memahami bahwa politik ini bukan tujuan bagi kalangan Nahdien. Politik ini bukan tujuan. Tujuan kita adalah supaya kita betul-betul mengusung agama yang bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Dengan cara apa? Bawakan Islam ini dengan bangunan konstruksi kemanusiaan dan juga bangunan konstruksi kedamaian. Karena itu tujuan agama. Agama ini sungguh mustahil diciptakan oleh Allah hanya untuk saling membinasakan satu sama lain. Jangan pikir Allah itu adalah suatu zat yang brutal. Tidak. Dan jangan juga dengan beragama kita seolah-olah harus membunuh orang lain yang berbeda. Manusia akan mati dengan nasibnya sendiri-sendiri, nggak usah dibunuh.